Jadi pada saat mereka datang ke saya, lihat, pada saat mereka datang, saya nggak boleh ada di sini, ya, ke saya, ya. Pada saat ini, Iwan ada di belakang. Kembali lagi di channel Bela Diri saya. Kali ini saya akan menjelaskan ya di part 2 ini tips menghadapi keroyokan. Bagi teman-teman yang belum lihat part pertama, silakan lihat di channel saya ya, tips menghadapi keroyokan. Di situ saya belum sempat menjelaskan ya esensi dari gerakan-gerakan yang saya lakukan. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang mungkin masih belum jelas yang akan saya coba jelaskan di sini. Kenapa saya melakukan gerakan-gerakan itu? Ya, pada saat saya butuh bantuan dari Sensei Iwan dulu, Sensei Birinsukai Aikido di Depok ya. Kalau teman-teman mau ikut gabung sama kita di sini, bisa langsung daftar ke Sensei Iwan ya. Ya, di sini saya akan jelasin bagaimana mekanisme gerakan yang sudah kita lakukan. Pada saat video yang kemarin, saya menerangkan pada saat mereka datang, saya bergerak ke samping. Kenapa saya bergerak ke samping? Karena kalau saya berdiri di sini, mereka berdua akan bisa menyentuh saya. Mereka bisa pukul saya, mereka bisa tendang saya di situ ya. Jadi di sini saya bergerak ke samping, ya, supaya saya dapat ya posisi seperti ini. Di sinilah saya bisa, ya, saya bisa ambil dia. Saya akan jelasin mekanisme bagaimana teknik ini bekerja. Kalau misalkan Sensei Iwan, ya, kan Sensei Iwan badannya lebih kecil dari saya, ya. Kalau saya yang nyerang dia, kalau Sensei Iwan stay di sini, ya, misalkan Iwan di sini, saya datang nyerang, dia pasti kalah sama saya karena saya lebih gede badannya, ya. Tapi kalau dia bisa nge-blending sama serangan saya pada saat saya datang, oke. Jadi maksud saya teknik ini kita tidak mengadu kekuatan dengan kekuatan, ya. Karena kalau kita mengadu kekuatan pasti orang yang lebih kuat yang lebih menang, ya. Pasti orang yang lebih kuat yang menang, ya. Jadi kita lihat di sini Sensei Iwan sekali lagi, dia badannya lebih kecil dari saya. Kalau dia stay di sini pada saat saya datang, ya, saya mukul, ya, saya nendang, ya dia pasti kalah karena dia badannya lebih kecil. Di sini kita tidak ngadu kekuatan, di sini kita justru pengen nge-blending sama serangan lawan, ya, sehingga dia mendapatkan posisi yang lebih baik. Kalau dia stay di tempat, ya dia pasti kalah sama saya badannya lebih gede. Ya, jadi teman-teman harus mengerti kenapa saya melakukan gerakan itu. Ya, jadi di sini kita tidak mengadu kekuatan, karena kalau di dalam bela diri itu kekuatan itu pasti kalah sama teknik, kecepatan pasti kalah sama timing. Ya, kita pasti akan ada orang yang lebih cepat dari kita, yang lebih kuat dari kita. Jadi kalau kita istilahnya ngadu fisik, ngadu kekuatan, kecepatan, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Itu sebabnya tadi saya melakukan gerakan blending. Kalau di Aikido kita bilangnya irimiteka, ya, gerakan blending seperti itu. Apalagi yang nyerang 2 orang, ya, yang nyerang 2 orang. Kalau saya di sini, waduh, itu pasti kalah saya, ya. Jadi teknik ini bekerja bagi siapa saja, tua, muda, kecil, besar, kecil, ya, semua bisa melakukan teknik ini karena kita tidak ngadu tenaga di sini. Kita di sini nge-blending sama serangan lawan. Lalu ada pertanyaan lagi, kan itu nyerangnya cuma menangkap saya ya. Bagaimana kalau dia memukul? Bagaimana kalau dia menendang? Prinsipnya tetap sama, karena kan dia memukul. Kalau dia mau memukul saya, dia ingin membuat saya, dia ingin menghantam saya, sampai saya mental, KO. Ya, kalau saya stay di sini, makanya saya nggak bisa stay di sini. Jadi misalkan Sensei Iwan datang mau memukul saya, ya, prinsipnya sama, ya. Prinsipnya tetap sama. Kita masuk ke blending dengan serangan lawan. Mau dia nangkep, mau dia mukul, sama aja. Atau misalkan dia mau menendang, ya,
mau menendang saya. Ini juga sama, kalau dia tendangan datang saya tetap di sini, ya, saya pasti kena, ya. Jadi saya nggak bisa stay di sini. Kita harus pakai prinsip yang sama. Jadi pada saat dia datang, ini pukulan, tendangan, ya, apapun itu prinsipnya tetap sama, ya. Ngirimi tengkang, masuk, blending sama serangan lawan. Ya, ada satu lagi pertanyaan, gimana kalau penyerangnya menyerang dari arah yang berlawanan? Berarti Vernon Gazzi. Ya, Iwan di sini, Iwan di sini, Vernon di sini. Ini juga sama prinsipnya. Kalau saya stay di sini pada saat mereka datang dua, nggak bisa, ya. Saya harus irimi tengkang, prinsipnya sama, irimi tengkang. Jadi pada saat mereka datang, ya, justru lebih enak karena saya bisa nabrakin mereka berdua. Itu dulu ya, tips dari saya tentang tips menghadapi keroyokan part 2. Nanti di video-video yang lain kita akan membahas teknik-teknik yang lain, tips-tips bela diri yang lain dari saya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Ciao.